Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2024. Nah, oke sob ya, berjumpa lagi di channel Niki Dwi Septiawan Official ya. Nah, sob di video kali ini ya, masih di bulan puasa Ramadan ya di tahun 2024. Kali ini saya akan membuat video yaitu ke sebuah makam yang letaknya berada di belakang ya, belakang Masjid Jamil Lasem ya, yaitu tepatnya berada di sebelah barat. Makam makam tersebut itu bernama makam Mbah Srimpet ya, yang bernama Adepati Tejokusumo yang ke-1. Yang konon makam tersebut itu memiliki cerita asal usul dan sejarah ya mengenai Mbah Srimpet. Nah, sob, makamnya itu kayak apa sobat ya? Makam yang bernama Mbah Srimpet. Oke, kita langsung berangkat ke sana. Let's go. Nah, oke sob ya, kali ini kita langsung berangkat sobat ya ke sebuah makam yaitu ke makam Mbah Srimpet ya, yang konon letak makamnya itu berada di belakang Masjid Jami Lasem ya, tepatnya di sebelah barat. Nah, oke sob ya, langsung kita berangkat ya. Langsung kita jalan. Oke. Besok ya, kali ini kita sudah mau sampai di sebuah makam yang Srimpet. Oke, kita jalannya lewat sini ya. Ini kota Lasem ya. Jadi cuacanya ini agak lumayan ya, agak cerah sih ya. Jadi cepet-cepet. Jadi rame ya. Nah, oke, kita sampai. Kita belok sini, parkir sini. Nah, oke sob, kita sudah sampai di depan Masjid Jamil Lasem. Nah, oke sob ya, kali ini kita sudah berada di depan Masjid Jamil Lasem, dan untuk makam Mbah Srimpet itu letaknya itu ada di belakang sana ya, tepatnya itu di sebelah barat. Nah, itu dia ya. Nah, letaknya itu ada di belakang sana. Oke, langsung kita ke sana ya, di belakang masjid. Dan ini museum Islam ya, samping ini kita lewat samping sob. Tempatnya dia bersih banget loh ini. Tempatnya ini bersih banget makamnya. Oh ya, itu lihat ya. Jadi tepatnya itu di belakang masjid ya, belakang masjid, yaitu di sebelah barat makamnya Mbah Srimpet. Aduh. Oh ya, ini nih makamnya ini nih. Nah, ada keranda ini. Nah, oh ya, ini nih makamnya nih. Jadi makamnya itu di atasnya itu terdapat ada air sob. Ini ada batu, ini gede banget ini. Batu apa ya ini? Batu petilasan apa bukan ya? Ini gede banget sob batunya. Nah, ini nih makamnya. Nah, oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ali kubur innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, ini dia makamnya nih. Nah, ya, ini dia merupakan makam Mbah Srimpet ya. Jadi makamnya itu di bagian atasnya itu ada airnya sob ya. Jadi ini kemungkinan ini air hujan sob ini. Soalnya ini tidak ada pelindung sob ini berupa atap genteng. Nah, dan di depannya ini pohon apa ini? Pohon meh lah ini. Ya. Jenis pohon terembesi lah. Pohon meh ya, 2 ini. Kiri dan kanan ya. Nah, ini dia makamnya. Nah, oke sob, kita sudah berada di depan makam Mbah Srimpet ya. Nah, jadi patoknya ini dibungkus dengan kain kafan ya, atau bahasa Jawanya itu kain mori ya. Nah, kain mori itu sama dengan kain kafan ya. Nah, ini dia makamnya nih. Nah sob, ini merupakan makam Mbah Srimpet ya, atau nama asli beliau adalah Adepati Tejokusumo ke-1 ya. Nah, jadi Raden Mas Tejokusumo ya. Jadi ini ada ceritanya sob ya, mengenai cerita sejarah mengenai Mbah Srimpet semasa hidup beliau ya. Mengapa kok bisa dijuluki Mbah Srimpet ya? Ini ada ceritanya sob ya. Cerita sejarah asal usul lah. Nah, oke. Jadi Raden Mas Tejokusumo, atau lebih dikenal oleh masyarakat Lasem sebagai Mbah Srimpet ya. Beliau adalah salah satu tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan dan dakwah Islamiyah. Membicarakan tokoh ini tak bisa lepas ya dari sejarah berdirinya Masjid Jami Lasem, mengingat jasa beliau yang telah meretaskan jejak langkahnya bagi perjalanan dan perkembangan Islam di daerah pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di daerah Lasem ya. Mbah Srimpet lahir dari keluarga bangsawan Jawa. Beliau adalah putra dari Adepati Santiwiro bin Adepati Badra bin Adepati Santipuspo, Syekh Abu Bakar kakak sulung Raden Said atau Sunan Kalijaga bin Santi Badra Tumenggung Wilwatikta. Tejokusumo kecil tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keningratan Jawa dengan setara pendidikan tinggi dan kultur Jawa yang kuat, sehingga dalam hal ini menjadikan Tejokusumo kecil dilingkupi dengan limpahan kasih sayang dari keluarga dan lingkungannya. Konon dalam sebuah cerita, saking dekatnya ia dengan ibundanya, sampai kemanapun ibundanya pergi, ia selalu ada atau mengikuti di belakang dengan menggelendot manja di tubuh ibunya, sampai-sampai menghalangi ataupun mengganggu langkah ibunya, hingga dijuluki dengan nama Raden Panji Tejo Srimpet, atau dalam bahasa Jawa Nyrimpeti lah. Nah, yang pada akhirnya nama tersebut menjadi nama populernya di masyarakat. Ketika menginjak remaja ya, jiwa kecintaan terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh dan membentuk kepribadiannya. Raden Panji Tejo Srimpet muda ini mulai belajar tentang agama, sosial, budaya dan ketatanegaraan
kepada banyak guru dan para ulama. Setelah cukup dalam ilmu pengetahuan, pada akhirnya ia pun mengabadikan diri kepada kerajaan Pajang atas kecakapan dan dukungan oleh darah kening ratannya. Ia pun diangkat menjadi Adipati Lasem, menggantikan Syah Bandarnya yang telah wafat. Beliau diangkat secara definitif sebagai Adipati Lasem oleh Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir pada tahun 1585 Masehi. Beliau juga diambil menantu Sultan Pajang Hadiwijaya. Adipati Tejo Kusumo tersohor sebagai pemimpin yang bijak dan mencintai ilmu pengetahuan. Beliau sangat peduli dan intens terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah Islamiyah. Ia sendiri banyak mengubah naskah kuno untuk dilestarikan nilai-nilai luhurnya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demi kecintaan dan ilmu pengetahuan serta dakwah Islamiyah tersebut, ia mendatangkan seorang ulama muda dari Tuban yang bernama Syed Abdurrahman, atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambu As-Samarkandi alias Mbah Sambu, yang diangkat sebagai wali negeri, semacam pejabat bidang keagamaan kala itu, yang pada akhirnya Syed Abdurrahman dinikahkan pula dengan salah satu dari putrinya. Seiring dengan berpindahnya pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram oleh Sultan Sutawijaya, Kadipaten Lasem secara teritorial termasuk dalam wilayah Kadipaten Pesisiran Brangwetan ya, Kerajaan Mataram. Kemudian pada masa keemasan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung Kadipaten Lasem juga mulai berbenah membangun tata kotanya sesuai dengan master plan ya, tata kota praja Kerajaan Mataram. Kemudian Adipati Tejo Kusumo membangun komplek Kadipaten Lasem dengan berdekatan dengan Masjid Jami. Filosofi bahwa negara hanya bisa dibangun dan ditata dengan baik bila komponen yang menjadi syaratnya bisa dipersatukan ya, dan menjadi pilar negara, yaitu satu, adanya rakyat yang mendukung yang disimbolkan dengan keberadaan alun-alun. Dua, adanya pemerintahan yang terwakili dengan keberadaan kadipatennya. Yang ketiga, adanya perekonomian yang baik dengan aktivitas pasarnya. Yang keempat, adanya spiritual keagamaan yang dipresentasikan dengan keberadaan masjid kota. Kemudian beliau membangun alun-alun dengan 2 pohon beringin kembar sebagai titik pusat dari 4 penjuru jalanan negeri, membangun komplek kadipaten di sebelah utara alun-alun, pasar kota di sebelah selatan alun-alun, dan mendirikan masjid kota di sebelah baratnya. Nah, masjid Kadipaten Lasem kini bernama Masjid Jamil Lasem. Pertama kali dibangun pada tahun 1588 Masehi ya. Berarsitektur Jawa kuno yang berbentuk joglo dengan atap bersusun di puncaknya. Terdapat hiasan
Makota Praba, keberadaan masjid ini secara otomatis menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islamiyah yang dipelopori oleh Sayyid Abdurrahman alias Pangeran Sambua, Mbah Sambu, yang kala itu sebagai wali negeri Kadipaten dan juga bukan adalah menantu Adipati Tejokusumo sendiri. Berangkat era inilah kemudian Lasem dari generasi ke generasi berkembang menjadi pusat pendidikan dan agama di Jawa, khususnya di daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak ulama-ulama besar yang terlahir dari rahim tradisi keilmuan tersebut. Pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah tumbuh dan berkembang sebagai sarana pendidikan masyarakat dan pusat dakwah Islamiyah yang sampai saat ini tetap eksis dan menjadi ikon Lasem sebagai kota santri. Di masa Raden Mas Tejokusumo memerintahkan Kadipaten Lasem dapat dibilang sebagai tonggak estafet dari zaman sebelumnya menuju zaman sesudahnya. Dalam orientasi pembangunan yang lebih jelas dengan pengelolaan secara terpadu dan tertata dengan baik, perekonomian berjalan dengan keberadaan bandarnya yang ramai sebagai sarana perdagangan antar pulau, pertanian dan pembangunan irigasi, industri rumahan yang marak, serta berlangsungnya pendidikan dakwah Islamnya dan perkembangan sosial budaya yang baik. Raden Mas Tejokusumo memerintahkan Kadipaten Lasem hingga tahun 1632 Masehi. Beliau meninggal pada usia ke-77 tahun dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jamil Lasem dengan bernisankan pola troloyo sebagai ciri khas keningratan tertentu. Selanjutnya Adipati Lasem digantikan oleh cucunya yang bernama Raden Mas Wigit dengan gelar Raden Mas Tejokusumo ketiga, yaitu putra sulung Ki Ageng Giring Toro, Pangeran Senopati di Mataram. Tejokusumo kedua bin Raden Panji Tejokusumo ke-1 alias Mbah Srimpet. Sedangkan Sayyid Abdurrahman Mbah Sambu meninggal pada tahun 1653 Masehi. Beliau dimakamkan di utara Masjid Jamil Lasem. Makam beliau berdua ini hingga kini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Nah, sob, itu tadi cerita mengenai Mbah Srimpet ya. Mbah Srimpet alias Adipati Tejokusumo yang ke-1. Dan untuk makam Raden Mas Wigit ya, dengan gelar Raden Mas Tejokusumo ketiga, itu makamnya itu letaknya itu berada di desa Jolotundo ya, tepatnya berada di lapangan voli sama di samping kebun tebu. Sedangkan makam Mbah Sambu tepatnya itu berada di sebelah utara sana ya, makam Mbah Sambu ya, alias makam Sayyid Abdurrahman ya, Abdurrahman. Nah, makamnya itu ada di sebelah sana ya. Oke sob ya.
sob ya, di depan makam Mbah Srimpet ini kita bisa melihat sob ya, terdapat ada batu besar sekali. Ini merupakan batu petilasan ya, petilasan Mbah Srimpet. Nah ini dia batunya, besar ini sob, batu petilasan ini. Nah jadi di depan ini ya, di depan makam ini sob ya. Nah tepatnya ini di bawah pohon meh ya. Nah ini dia batu petilasan sob ini. Oke, ini dia, kita sus ya. Nah oke sob ya, cukup sekian dulu ya di video kali ini. Kita sudah berkunjung ke sebuah makam ya, yang bernama makam Mbah Srimpet ya, yang letaknya berada di belakang Masjid Jamil Asem ya. Kali ini saya mau pamit pulang ya, undur diri buat semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube saya ya. Untuk itu jangan lupa mengklik like, subscribe, dan jangan lupa klik tanda notifikasinya. Oke, saya Niki Dwi Septiawan. Semoga video kunjungan kali ini bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Dadah.